Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 8 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bioremediasi logam berat pencemar tanah menggunakan bakteri Thiobacillus peroxidans. Kelompok 8, kelompok kami beranggotakan Nova Intan dengan NIM 037, Aisyah Nurul dengan NIM 042, Afia Rahmalidia dengan NIM 044, Jonathan dengan NIM 045. Jadi next. Nah, penjelasan awal pada kali ini saya akan menjelaskan dulu mengenai arti pertambangan. Pertambangan itu sendiri adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian atau penambangan, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan mineral, batu bara, panas bumi, dan gas. Indonesia sendiri itu merupakan salah satu daerah penghasil tambang batu bara terbesar di dunia. Kegiatan penambangan apabila dilakukan di kawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan. Apabila tidak dikelola dengan baik, penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk pencemaran air, tanah, dan udara. Jadi next. Nah, selanjutnya mengenai penjelasan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan, tanah, udara, dan air yang tidak menguntungkan bisa menjadi rusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing seperti sampah, limbah, industri minyak, logam berbahaya, dan lain-lain. Sebagai akibat perbuatan manusia sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula. Jadi next. Nah, sebagai negara yang mempunyai julukan paru-paru dunia, Indonesia itu mempunyai banyak sekali pulau yang terselimuti oleh hutan lebat. Namun, pada beberapa dekade belakangan ini, banyak negara mengancam akan kelestarian alam yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya industri-industri pertambangan yang mulai muncul di Indonesia. Tak pelak, industri pertambangan baru tersebut merupakan sesuatu hal yang merusak lingkungan agar mendapatkan keuntungan yang besar. Berkurangnya sumber keseimbangan alam seperti hutan, air, dan tanah yang subur sebagian besar disebabkan oleh kegiatan pertambangan yang menghasilkan polutan yang sangat besar sejak awal eksploitasi sampai proses produksi dan hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan faktor-faktor kelestarian lingkungan. Bisa di next. Nah, saya akan menjelaskan lagi mengenai sumber logam berat itu sendiri. Yang pertama itu logam berat itu bisa berasal dari hasil pelapukan. Sumber logam berat dapat berasal dari hasil pelapukan, batuan mineral, dan antropogenik. Mineral dalam batuan merupakan mineral utama atau mineral primer dalam tanah sebagai akibat melapuknya batuan dan membentuk tanah. Yang kedua ada logam berat itu berasal dari aktivitas manusia sendiri. Sumber logam berat yang berasal dari aktivitas manusia adalah logam berat yang dihasilkan melalui limbah dari suatu industri atau penambangan. Aktivitas manusia terhadap peningkatan pergerakan, perpindahan, dan akumulasi logam berat menyebabkan logam berat itu masuk ke atmosfer, tanah, atau ekosistem perairan, melebihi kemampuan alami ekosistem tersebut untuk memprosesnya. Bisa di next. Nah, logam berat dan sifat tanah sendiri itu ada tiga. Yang pertama itu mengenai pH atau reaksi tanah. Reaksi tanah atau pH itu berperan dalam mengontrol sifat-sifat kimia logam dan proses lainnya di dalam tanah. Yang kedua ada bahan dari organik dari tanah itu sendiri. BOT atau bahan organik tanah itu berperan dalam perkembangan struktur tanah dan mengatur perpindahan polutan dan bahan-bahan pencemar di dalam tanah. Yang ketiga dan terakhir itu ada oksidasi reduksi. Nah, di dalam lautan tanah itu proses kimia sebagian besar dikendalikan oleh elektron dan proton. Hampir seluruh reaksi kimia itu berlangsung karena adanya perpindahan elektron dari ion ke ion lainnya. Proses oksidasi berarti memberi donor atau mengurangi elektron, sedangkan proses reduksi itu berarti menerima. Bisa di next. Selanjutnya penjelasan mengenai logam berat dan mikroorganisme akan dijelaskan oleh rekan saya kepada saudara Jonathan. Saya persilakan. Selanjutnya itu logam berat dan mikroorganismenya. Polusi logam berat berpengaruh terhadap banyak hal, yakni pertumbuhan morfologi dan metabolisme mikroorganisme dalam tanah melalui
melalui gangguan fungsi, perubahan protein, ataupun penghancuran sel membran. Boleh next. Yang selanjutnya itu ekosistem mikroorganisme tanah merupakan fungsi yang kompleks terdiri dari beberapa kelompok mikroorganisme yang memainkan peran integral untuk mempertahankan kesuburan tanah serta hubungannya dengan unsur hara tumbuhan. Next. Yang selanjutnya itu parameter hubungan perubahan populasi mikroorganisme. Yang pertama itu respirasi mikrobial, yang kedua biomasa mikrobial tanah, yang ketiga itu netralisasi N dan serta C, yang keempat itu kegiatan enzim tanah, dan yang kelima itu fiksasi 2 ataupun N kuadrat. Next. Yang selanjutnya itu toleransi mikroorganisme terhadap logam berat. Penambahan logam berat pada ekosistem dengan jumlah konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan mikroorganisme bakteri tertekan pada konsentrasi tinggi. Ion logam berat akan bereaksi membuat senyawa toksik dalam sel mikroorganismenya. Next. Yang selanjutnya itu peran mikroorganisme dalam mempengaruhi pergerakan unsur toksik. Ada beberapa hal. Yang pertama itu oksidasi reduksi logam ditentukan oleh kelarutan ataupun valensi. Yang kedua itu perubahan pH yang mempengaruhi sifat ion bioporsi oleh fungsi pada bagian permukaan sel. Yang ketiga itu bioakumulasi oleh sistem transportasi energi. Yang terakhir itu membuat bahan yang stabil, biomelitasi, dan biodegradasi kompleks organik pada logam. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah bioremediasi. Proses biologi untuk menangani atau mengolah tanah, air tanah, lumpur atau limbah padat yang terkontaminasi dengan bahan kimia berbahaya dapat dilakukan dengan bioremediasi. Pada daerah tropis dengan kondisi kelembaban dan suhu tinggi, sangat cocok untuk perkembangan mikroorganisme seperti Indonesia. Mikroba yang digunakan dalam mendegradasi limbah harus sesuai dengan jenisnya agar berfungsi dengan maksimal. Dengan perkembangan waktu, bioremediasi lebih diarahkan pada penggunaan mikroorganisme untuk membersihkan senyawa pencemar lingkungan dengan mekanisme proses peruraian, degradasi, detoksifikasi, dan penyerapan. Dalam bioremediasi, reaksi-reaksi biologis yang utama adalah reaksi metabolisme sel. Senyawa polutan yang berbahaya dapat terdegradasi oleh mikroorganisme baik di dalam sel maupun di luar sel. Reaksi yang tercipta adalah reaksi redoks, di mana reaksi ini dikatalisis oleh enzim-enzim mikrobial yang dihasilkan oleh mikroorganisme pengurai. Proses metabolisme mikroorganisme dibedakan menjadi dua, yakni proses anaerob dan proses aerob. Proses metabolisme aerob akan terjadi apabila oksigen tercukupi yang berguna sebagai akseptor elektron. Reaksi tersebut bisa disebut dengan respirasi. Sedangkan untuk proses metabolisme anaerob akan terjadi apabila tidak ada oksigen dan mikroorganisme akan menggunakan oksida organik dan anorganik sebagai akseptor elektron. Efektivitas mikroorganisme dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, yaitu substrat atau senyawa yang didegradasi, suhu, dan kelembaban sesuai dengan kebutuhan mikroorganismenya. Boleh di next. Umumnya, bahan bakar yang sering digunakan adalah batu bara. Dan dalam pembakaran batu bara ini menghasilkan emisi gas sulfur dioksida yang dapat mencemari lingkungan. Pengendalian yang dapat dilakukan secara ramah lingkungan untuk desulfurasi batu bara adalah secara bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme dengan bioremediasi. Teknik yang dapat digunakan adalah dengan teknik bioleaching. Di bidang pertambangan, untuk memisahkan logam dari bibitnya dengan memanfaatkan bakteri kemolitotrof. Bakteri kemolitotrof merupakan bakteri yang mampu mengoksidasi mereduksi senyawa nitrogen. Salah satu bakteri kemolitotrof adalah Thiobacillus peroxidans. Thiobacillus peroxidans merupakan bakteri yang mendapatkan energi dari senyawa anorganik seperti sulfit dan menggunakan energinya untuk membentuk bahan-bahan yang berguna seperti asam fumarat dan besi. Bakteri ini tergolong autotrofik obligat, yang artinya mereka membutuhkan molekul anorganik sebagai donor elektron dan karbon anorganik, misalnya karbon dioksida
Dalam metabolismenya, bakteri ini tergolong bakteri kemoautotrof. Kemoautotrof merupakan organisme yang dapat memanfaatkan energi dari bakteri untuk membuat makanannya sendiri dari bahan organik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alvin. Selanjutnya adalah peranan mikroorganisme. Mikroorganisme memiliki peran yang sangat penting di beberapa bidang teknologi dan industri yang paling utama berada di tanah-tanah bekas pertanian, penambangan, dan juga sebagai pengontrol limbah, buangan, atau sampah. Salah satu mikroorganisme terpenting dalam wilayah pertambangan yaitu bakteri Thiobacillus peroxidans. Bakteri Thiobacillus peroxidans tersebut termasuk ke dalam kelompok acidophilici chemolithotropik, yang berarti dapat bertoleransi terhadap logam-logam toksik, dapat hidup dengan lingkungan masam serta retakan bar vulkanik, deposit biji sulfida dengan konsentrasi asam sulfurik tinggi. Dan yang terakhir adalah temperatur panas. Thiobacillus thiocidans mudah untuk tumbuh serta berkembang pada unsur sulfur hingga beberapa senyawa sulfur dapat terlarut. Selain itu, Thiobacillus peroxidans sebagai pelarut dalam logam-logam berat. Penelitian yang dilakukan oleh Donovan Kelly dan asosiasinya di Universitas Warwick melakukan penggabungan pada kedua bakteri tersebut di dalam media kultur untuk mengekstrak logam dari biji tambang. Adapun proses mikrobiologi memiliki 3 kategori untuk pemindahan atau penghilangan logam-logam dari larutan. Yang pertama adalah ketersediaan intraseluler dari logam, yang kedua transformasi kimia dari logam oleh agen biologi, dan yang ketiga absorpsi ion logam di atas permukaan dari mikroorganisme. Adapun mekanisme pemanfaatan Thiobacillus peroxidans dalam pemisahan logam besi. Yang pertama, Thiobacillus peroxidans merupakan bakteri pelepas logam yang mayoritas sering diteliti dengan berbentuk batang kecil dan tinggal di tempat yang asam dengan pH optimum sekitar 1,5 sampai 2,5. Yang kedua, Thiobacillus peroxidans mampu menjadikan energi dari oksida besi Fe Fe2+ menjadi Fe Fe3+ dengan cara mengoksidasi bentuk tereduksi sulfur menjadi asam sulfat. Pada aspek lingkungan tanah, bakteri tersebut mampu bekerja sebagai sumber fluorides, fosfat, dan sulfat sebagai pemumpukan tanah. Adapun beberapa reaksi dalam pelepasan logam, yaitu berupa sulfida, pengubahan cebakan logam yang tidak larut, logam yang diharapkan lebih mudah diekstrak dan dimurnikan dan menjadi senyawa yang larut. Bakteri dalam pelepasan logam melakukan perubahan secara langsung dengan teknik mengoksidasi sulfida logam sehingga berbentuk besi Fe, sulfat logam, dan asam sulfat serta hasil dari logam tergantung pada jenis cebakannya. Adapun kelebihan dan kekurangan pada bakteri Thiobacillus peroxidans, yang pertama, bakteri tersebut mampu membantu dalam produksi logam untuk menghemat energi serta mengurangi sumber polusi. Yang kedua, bakteri tersebut mampu mengubah tembaga sulfida yang tidak larut dalam air hingga menjadi tembaga sulfat yang dapat larut di dalam air. Yang ketiga, bakteri tersebut dapat mengoksidasi senyawa besi sulfida atau besi beladang di sekitar. Adapun kekurangannya yaitu bakteri tersebut dapat menimbulkan korosi dari pengoksidasi Fe mengubah Fe3+ yang memiliki sifat sebagai ion terlarut menjadi FeOH3 yang sifatnya tidak dapat terlarut. Dan hubungan yang dimiliki oleh korosi oksidatif dengan metabolisme asam sulfat dari bakteri Thiobacillus peroxidans tersebut disebabkan oleh adanya mikroba yang mampu mendegradasi logam terhadap reaksi redoks untuk dapat memperoleh suatu energi bagi keberlangsungan hidup. Sekian yang bisa kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.